Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini saya ingin mengedukasi tanaman melon dari kelompok 1. Di sini saya akan mempertanyakan tentang budidaya melon, yaitu mulai dari perawatan, metode, sampai pemanenan. Jenis tanaman cucurbit gini ya Mas. Biasanya semua petani, mayoritas lah, bukan semua, mayoritas petani pembenihan itu melakukan semai dulu sebelum pindah tanam. Mari setelah pindah tanam menuju masa polinasi itu 28 hari setelah tanam. Terus kemudian melakukan polinasi, diambil cuma 1 sama 2 buah saja per pohon. Nah, kemudian setelah polinasi dalam masa tua sampai panen itu sekitar 35 hari. Berarti 0 sampai masa panen itu 70 hari. Dan waktu persilangan itu kalau bisa pagi Mas. Oh, persilangannya di waktu pagi hari. Maksimal batas itu jam 11 harusnya. Maksimal perkawinan. Untuk jenis varietas yang dipakai ini pada pada buah melon ini apa ya Mas? Varietas ini ngomong merek gak apa? Ya, Ini hasil F1-nya kan ini Milo ikut kemitraan milik Bintang Asia. Hasil F1-nya itu jadi Madrid. Yang ini Madrid bisa, ada yang jumbo ada. Pada teknik polinasi sendiri itu diambilnya itu dari tanggal daun berapa? Kalau untuk melon sendiri Mas, itu dianjurkan di pangkal 8-9. Alasannya apa? Kalau semakin ke bawah itu roto-roto cuma tebal dagingnya saja. Kalau agak naik bener dagingnya tebal, isinya juga bernas. Beda lokasi. Sama Mas, di bawah jantannya rusak, benar ini kelepan nih, Mas. Di kembangan kurang ibu jantan. Kalau dilihat kan ini ada yang dipangkas ya Pak. Okay. Nah, ini tujuannya itu untuk apa ini? Sebenarnya pemangkasan ini bukan untuk apa-apa sih Mas. Cuma ini dalam musim hujan, cuaca ekstrim, godongnya rusak, jadi ini tak ilaki yang rusak. Seharusnya kalau bisa jangan dipangkas dulu. Kalau dalam masa vegetatif loh, jangan dipangkas dulu. Mungkin sadung sudah buahnya agak seginilah, sekepal tangan, bolehlah godong yang sudah tua ini dihilangkan, nggak apa-apa. Alasannya apa? Daunnya sudah tua itu pasti nggak bisa produktif seperti yang daun muda. Contohnya orang tua kan kebanyakan cuma makan saja, mengeluarkan tenaga untuk membantu kan nggak ada. Apa saja kendala pada melon ini kalau di musim hujan sama kemarau? Perbedaannya yo 180 derajat Mas. Dan di musim hujan seperti ini, aslinya kan bukannya musim hujan ya. Aslinya ki musim hujan basah. Ora kemarau nih karena panasnya. Nah, musim hujan ini ki rata-rata kalau melon pasti daun mesti rusak. Kalau gak funginya agak kuat lah, agak kendel. Resikonya yaitu kalau polinasi daun rusak, pasti hasilnya kurang maksimal. Beda kalau musim panas itu hasilnya lebih maksimal daripada musim hujan. Intinya kebalikannya dari musim hujan lah. Sebelumnya perkenalkan, saya Guntur Yan Putra, salah satu mahasiswa dari Fakultas Pertanian dan Perikanan, program studi agroteknologi. Pada kesempatan kali ini saya berada di Desa Jamewangi, tepatnya di Dusun Kerajaan, bertempat di
Dusun Krajan nggih, Pak. Terus nggih. Nah, kali ini saya nggak sendirian teman-teman. Kali ini saya bersama Bapak Hendrik selaku petani melon, pemuliaan melon di salah satu pesawahan di Desa Jembawani. Pak Hendrik, sebelumnya terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini kami mahasiswa dari Fakultas Pertanian dan Perikanan, khususnya program studi agroteknologi, ingin kenalan dan belajar lebih jauh tentang bagaimana sih para petani melon melakukan pemuliaan di tanaman, khususnya di tanaman melon. Mungkin Pak Hendrik ya, ngapunten, pertama-tama mungkin bisa diceritakan bagaimana latar belakang Pak Hendrik sebagai petani, awal mula sebagai petani menggeluti pemuliaan khususnya di tanaman melon. Untuk saya sendiri Mas ya. Untuk saya sendiri awal mula bertani ya. Awal mula bertani itu saya kan sadar kondisi kehidupan di desa. Kalau kita nggak bertani mau kerja apa kan gitu. Kalau pendidikan nggak sampai yang sampai SS-an lah ya. Ya mungkin bisanya cuma bertani. Bertani sendiri itu punya metode beberapa. Mungkin kalau yang sekolah-sekolah mungkin metode pengerjaan lahannya kan sudah modern-modern. Kalau yang sini masih manual Mas. Untuk membuat bedengan kayak gini ya dicangkul dulu, pengeringan lahan kayak gitu. Jadi untuk keseluruhan dari pengolahan hingga pasca tanam hingga pratanam itu dilakukan secara manual. Untuk pengolahan sendiri atau dari pemerintah terkait khususnya di Desa Jembawani, apakah sudah ada bantuan untuk para petani gitu. support? Selama ini untuk saya pribadi belum pernah. Soalnya biasanya kalau di kelompok-kelompok tani itu kan dapat bantuan kan. Ya mungkin yang dapat cuma beberapa atau sebagian, yang lainnya nggak dapat. Padahal juga ikut di kelompok tani tersebut. Jadi hingga saat ini para petani di sini masih melakukan keseluruhan kegiatan pertanian itu masih mandiri, Rata-rata mandiri. Di sini selain tanaman melon ada tanaman apa aja ya Pak? Kalau saya biasanya melon, timun, sama tomat. Tapi sementara ini yang nanam melon sama timun. Timunnya ada sekarang ya Pak? Ada Mas di bawah. Mungkin kita bisa. Monggo silakan. Baik teman-teman, kita udah berada di tengah-tengah kebun timun ya Pak. Ini salah satu juga yang dibudidayakan oleh Bapaknya. Pak, ini izin bertanya lagi ya Pak. Adakah kesamaan antara timun dan melon untuk cara pembudidayaannya? Kalau jenis tanaman cucur piti rata-rata sama Mas. Cuma ketahanan dari gennya tersendiri yang membedakan. Kalau untuk melon tersendiri itu lebih rentan penyakit daripada timun. Contohnya pada daun ini aja. Kalau melon itu lebih rentan terserang gini bercak daun kayak busuk batang, itu lebih rentan. Apalagi di musim curah hujan yang sangat ekstrim seperti ini. Untuk perlakuan pemuliaan di antara tanaman timun dan tanaman melon ini apa juga ada kesamaan Pak? Untuk pemeliharaan tersendiri itu sama Mas. Sama. Bunga bakal buah dan bunga jantan. Contohnya ini kan yang ini kan female-nya.
Female-nya juga memiliki bunga jantan, tapi nggak dipolinasi dengan yang buahnya tersendiri. Kita ngambil di bunga jantannya di tanaman lain. Tuh, kalau bikin F1. Kalau begini, ini kawin dengan ini, itu sama saja dengan sayur biasa. Jantan. Nah, yang diambil juga sama mas, ininya. Leng, kembang bunga jantannya ini, dan yang betina yang itu yang masih kecil. Jadi itu dikawinkan dengan bakal buah, bakal timune. Nah, ada ujungnya iki, betinane ndek kena aneh. Sama aja wis. Sama, kalau jenis polinasi itu sama mas. Kita ambil bunga jantan dari tanaman lain, kita sel kawinkan dengan bakal buah tanaman lain. Kalau buat F1. Kalau buat melon berarti bukan usah ditaleni nih Pak. Nggih. Sebagian kan melon udah bisa mencari jalur. Kalau rata-rata jenis tanaman yang dibuat F1 mas, itu harus diikat mas. Nah, ngarani tanaman goblok sebenarnya mas. Kita kalau gini kan, kalau tanaman sayur nggih. Dan ini podo ae mas, sayur antara sayur pembuat sayur dan S1 sama saja. Cuman lek sing pembuatan sayur kan biasanya ditaruh di bawah-bawah Ya. kelompok, Ya. kelompok setengah kan ini kan ada talinya bisa mengikat sendiri ya. Kalau untuk tanaman iki berarti mboten usah di pruning ya Pak. Gak perlu mas kalau yang jantan, kalau yang betina harus. Jadi jantan nggak perlu tuh. Nah, yang perlu yang betina, alasannya untuk waktu polinasi itu lebih enak lah kerjanya, lebih apa tuh terang. Mungkin sama nutrisinya biar tercukupi sama hasil yang dipolinasi. Betul. Nah kayak gini kan kena busuk batang ya Mas. Ah. Ini pengaruh buat tentang hasil pembuahan polinasinya nanti. Kalau yang kena busuk batang, jangankan busuk batang mas, pokoknya setiap tanamanku kena penyakit pasti akan mempengaruhi hasil. Berarti kurang maksimal berarti hasil persilangan F1. Jadi kurang hasilnya Kurang maksimal mas. Berarti nggak dibuat polinasi nanti berarti ini Mas kira-kira. Sebisa mungkin dikasih mas, kalau ada bakal buahnya dikasih. Oh. Entah nanti jadinya seperti apa endingnya, yang penting dikasih. Kan nggak, kan belum ada benangnya ini. Oke. Loh, ini kan sudah dihilangkan biasanya serbuknya. Oh. Nggih. Ditutup. Biasanya siap belum pecah. Dipilih wong-wong besok nih ada. Iki besok iki lek kalau melon harus dikastrasi dulu. Bahasanya dikastrasi ku lek wong Jawa disunati. Di dalam melon iki ndek kelopak bungane iki ada serbuknya tersendiri. Oke. Jadi ini serbuke ndek dalam kelopak bunga itu dihilangkan. Terus kemudian dicup seperti ini. Dicup seperti ini. Kemudian besok harinya lagi diserbuk terus ditandai bola. Jadinya kalau dikasih benang ini sudah dipolinasi. Oh gitu. Nah, itu makan. Untuk menghasilkan biji 1 kilo membutuhkan berapa buah? Tergantung mas, tergantung bernas dan tidaknya biji. Kalau biji itu bernas biasanya tidak sampai 100 buah, biasanya di angka 85 buah itu 1 kilo. 1 kilo biji. 1 kilo biji. Kalau
bijinya kurang bernas bisa 200 buah bisa 1 kilo. 1 kilo. Untuk pemuliaan melon sendiri ini apa bisa ditupang sarikan dengan tanaman lain atau Bisa mas. bisa? Ini kan punya saya kan sama boncis barang Gusan. Melonnya wis mati tak cepi boncis, seharusnya ada tengah ini cuma kondisi tanaman melon ini kayak gini, seharusnya ada cabai kecilnya yang kayak tengah sini. Jadinya kalau melonnya panen, cabai kecil udah habis mecah pang lah enggak. Kalau enggak wis meh pentil, seharusnya gitu. Ya rencana saya kan habis ini saya full timun kawin pisan, habis itu bareng sama cabai rawit. Nggak berpengaruh ya? Enggak mas. Kalau yang cabai ku enggak berpengaruh sama jenis tanaman merambat jenis cucut itu enggak mengaruh, malah lebih bagus karena ada naungan. Biasanya ya normalnya dipupuk sama dikasih pestisida. Nah, macam itu Pakai mas. lalu itu ngaruh nggak ke benihnya? Kalau pemupukan ngaruh sih mas, soalnya semua tanaman kan butuh pupuk ya, walaupun bukan dari kimia atau organik itu butuh pupuk. Proses pasca panen setelah pemanenan buah untuk pemilihan biji itu gimana prosesnya? Prosesnya kalau untuk melon sendiri manual mas. Biasanya saya langsung gini bawa ember, langsung disigar, dibelah, cuma diambil bijinya. Kalau daging buahnya biasanya siapa-siapa yang mau boleh ambil. Cuci murni ya? Cuci dulu mas. Iya kan Proses benihnya benihnya harus kering kan? harus kering kalau kita ke kantor. Untuk proses benih sendiri kan mas, setiap habis panen di rumah itu ditiriskan selama semalam. Alasannya apa? Biar lendir-lendir yang ada di itu hilang. Terus proses pencuciannya itu 3 kali. Yang pertama itu dilimbang ngarani bahasan dilimbang, Dijaring bukan untuk memisahkan antara yang bernas sama yang kapak itu loh. Oh, yang kopong yang gabuk itu loh. Ya dirimbang. Bayangin bahasan di sana apa dirimbang. Gabuk sing kayak Ya intinya kopong, sing dalam kopong itu. ditaruh di bak, dikasih air. Oh, nanti yang ada yang terendam sama yang Nanti kalau yang tenggelam sama yang yang mengapung, yang mengapung dibuang. Ambil yang tenggelam saja, kemudian dikasih deterjen apa saja. Habis itu dibilas lagi sampai bersih, dikasih, biasanya kalau rata-rata pembenihan itu dikasih asam garam, citric acid itu kan pemutih kan. Kasih ibu, kemudian dibilas bersih, dikeringkan, langsung dijemur sampai kering. teknik persilangannya itu diajarkan oleh perusahaan atau ada lembaga lain? Oh, teknik persilangan. Teknik polinasi itu biasanya awal mula dulunya itu dari perusahaan. Kan waktu perusahaan masuk ke sini kan rata-rata di sini kan belum ada yang tanam untuk persilangan. Jadinya ada beberapa orang yang diajari langsung dari perusahaan, kemudian yang sing wis iso iku mengajari yang lain. Jadi ini saling apa ya? Saling beruntun lah. Dalam prospek ini masnya sudah menekuni berapa lama itu di kontrak mitra itu? Untuk saya pribadi untuk ikut kemitraan di Bintang Asia itu wis hampir 7 tahun. 7 tahun. Ini untuk apa budidaya melon aja apa ada yang lain? Semua varietas mas. Nah, varietas.
timun juga pernah, tomat pernah, cabai pernah. Kan ikut kemitraan Mas. Hmm, Dan bijinya kan dibeli perusahaan juga. betul. Pernah ngawinkan sendiri nggak merek lain gitu untuk dicoba diusulkan kemitraan itu? Kalau untuk itu nggak bisa Mas. Iya. Kalau semisalnya kita bikin sendiri ya, Iya. itu nggak bisa. Kantor nggak berani menerima. Alasannya kan belum tahu jelas kualitasnya ini nanti gimana di pasaran, kan belum jelas. Iya. Cuma Kan sebelum dari kantor itu sebelum dikasih ke petani, itu dari kantor sudah ada tim proyek untuk trial penanaman tersendiri. ini atau apa selalu jadi Madrid sama Jumbo itu Mas? Tergantung Mas, dari kantor itu kan kita dapat benih itu kan berupa kode, bukan merek loh ya, Iya. kode. Jadi ini antara female dan male itu cuma kode, bukan merek dagang, itu bukan. Kalau yang tahu merek dagangnya kan cuma kantor. Hanya sebatas sebagai petani cuma menerima kode antara kode A dan B, jadinya yang tahu kantor. Jadi belum pernah nanam hasil dari persilangan sendiri. Kalau sementara ini saya belum pernah. Alasannya apa? Nanam benih sendiri beratnya ya. Nanam sayur lokal lah bahasanya nggih. Iya. Sayur lokal, harga kan manut pasar, Iya. bukan kontrak. Kalau kontrak kan sudah pasti harganya jelas. Tergantung kita merawat tanaman dengan baik. Kalau harga pasar, misalnya harga pasar berarti pas waktu mahal, kondisi tanaman bagus, kan kita dapat hasil. Cuman kalau kondisi pasar harganya murah, tanaman bagus, kan teka-teki. Kalau yang ikut kemitraan, walaupun tanamannya jelek, harganya kan udah jelas. Per kilo berapa, dapatnya berapa. Jadi kayak dikontrak gitu. Harga kontrak. Kalau ikut kemitraan itu enaknya gitu. Harga sudah jelas. Diambil bijinya cuma polinasi saja. Cuma kalau perawatan itu rata-rata sama. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Pak, ngapunten. Oke. Ada yang pertama ada mungkin ada harapan Bapak kedepannya terhadap hasil pemulihan ini apa nih? Semua petani itu rata-rata sama Mas. Ini Hasilnya yuk yang diharapkan mendapatkan hasil yang lebih gitu aja. maksimal Nah, biasanya kalau maksimal itu biasanya kalau manusia masih kurang. masih di- Nah, makanya hasilnya lebih gitu aja. Terus selanjutnya ini Pak, mungkin kalau boleh nih Pak, sedikit satu aja pesan Bapak buat anak-anak muda yang tertarik sama dunia pertanian. Ya kita sebagai generasi muda ya, kita sebagai generasi muda itu kalau bisa di Indonesia sendiri kan negara maritim kan negara pertanian, khususnya bagi muda-muda kalau bisa bertani di negeri sendiri. Kan biasanya kan banyak kayak ikut program-program dari pemerintah dikirim ke luar negeri, di sana juga bertani kan gitu. Mending memajukan pertanian di Indonesia daripada di luar gitu, untuk memotivasi anak negeri sendiri. Kan banyak orang-orang bilang masa buruh di negeri sendiri kan gitu. Kalau petani itu bos, masih bacanya bos, petani itu bos. Mau kerja silahkan, maupun nggak kerja silahkan kan gitu. Tapi gajinya ya terserah yang dilakukan kan gitu gajinya. Yang menentukan kita sendiri. Yang menentukan kita sendiri. Kalau ikut orang kita nggak masuk, pasti kan dapat omelan. Berat petani itu bos gitu aja. Mungkin cukup sekian ya Pak. Terima Iya, kasih atas sama-sama. waktunya. Mungkin itu sekian dari kami, mahasiswa agroteknologi Fakultas Pertanian dan Perikanan Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.